Oke, selamat datang di sesi kedua podcast Poseidon Podcast. Nah, jadi untuk sesi pertama tadi ada Roni yang di depan sini. Nah, jadi untuk sesi kedua ini kita kedatangan Abdul Ghani. Gimana Ya, bro kabarnya nih terima bro? kasih banyak telah mengundang gua ke podcast ini. Semoga podcast ini berkembang lebih bagus lagi ke depannya. Ya, amin. Ya, Pastinya kayak gitu. iya. Nah, gimana kabar lu bro sekarang? Sekarang alhamdulillah sehat Alhamdulillah. walafiat dan mungkin banyak tugas juga Nah, sih. juga kesibukan lu Tugas sekarang tugas kuliah. dan sama apa? Tugas sama emang mengelola. Kebetulan emang saya sekarang Terlibat di project ini. iya Oke, terlibat di jadi proyek ini. jadi apa ya, Abdul Ghani sama Roni itu orang yang paling ya mungkin ada ketertarikan yang kuat gitu dari ya mungkin keterkaitan yang mungkin nggak bisa dipisahin lagi gitu. Nah, oke, nah jadi kembali lagi, jadi ada pertanyaan dari beberapa orang yang mungkin nanyain banyak juga gitu kan. Nah, jadi ada yang bertanya kayak anak Poseidon itu ada orang dari luar nggak sih? Ya mungkin orang dari luar, ya mungkin dari kampung luar gitu. Ada nggak sih? Nah, jawabannya ada. Ini salah satunya Abdul Ghani. Jadi rumah lu di mana sih, Gan? Eh sebetulnya rumah gua emang nggak di Pasar Kolot. Ya, Rumah gua lebih ke tetangganya Pasar Kolot lah. ya, ya. Tetangganya Pasar Kolot yang emang dari kecil lahir di Pasar Kolot. Bukan lahir di Pasar Kolot, sekolah di Pasar Kolot Ya. mulai dari TK, SD, sekolah agama juga dan mengaji juga di daerah Pasar Kolot Iya, gitu. iya, Jadi iya. emang saya kenal kenal banyak sama orang-orang di Pasar Kolot gitu. Mm-mm. Ya kayak gitu. Nah, jadi Gani ini orang pencut guys. Jadi kayak ya mungkin orang yang nggak jauh rumahnya dari Pasar Kolot. Jadi rumahnya itu depan kecamatan juga gitu. Nah, eh sebenarnya Gak apa-apa jadi sebenarnya. sebenarnya Gani ini orang yang berinisiatif penting, orang yang berinisiatif kayak benar-benar besar gitu kan bagi diri lu sendiri. Sebenarnya yang gue pandang sih selama ini. Ya, terima Jadi kasih. jadi ya mungkin kayak ya kita memandang teman-teman yang lain memandang kayak ya lu bukan orang pendatang dari sini. Jadi kayak ya mungkin dengan inisiatif lu datang ke lingkungan kita, ya mungkin kita juga welcome kan. Jadi Iya. kayak benar-benar menerima, oke, kita jadi keluarga, jadi sahabat dan respect gitu kan. Nah, jadi kayak gitu. Nah, gue mau tanya nih sama lu kan. Iya. Eh, apa sih ketertarikan lu sampai bisa masuk dan mungkin terlibat di lingkungan ini? Ya kalau diceritain sih emang bakal panjang Bakal banget panjang ini. banget gitu. eh jadi mungkin lebih ke bagaimana gua emang terlibat masuk ya di dalam perkumpulan ini gitu. Jadi gua tuh emang dulu sekolah seperti yang tadi gua ceritain, sekolah di Pasar Kolot karena emang kebetulan di kampung gua gak ada sekolah. Ya. Jadi saya emang ke Pasar Kolot sekolahnya. Kemudian karena emang kita dari SD ya bergabung tuh berkumpul dari SD emang suka sepak bola gitu. Sepak bola Jadi sepak bola emang menyatukan kita. Menyatukan kita, slogan kita itu. Ya, sepak bola menyatukan Itu udah sama Roni sama juga gitu, slogannya kayak gitu. Jadi saya terlibat main di anak-anak Poseidon atau anak-anak Basecamp ya. Terlibat main tuh dari sekitar SD sekitar 2007, 2008, 2009 lah. Itu udah main, lu udah main sama mereka. Udah main bareng, udah main bola bareng, main PS bareng. Kemudian karena emang saya yang atau apa ya lebih dituakan, Itu kan. sama orang-orang Di sekitar Basecamp, lu. ya sekitar gua kayak Gun-Gun karena emang kan Gun-Gun adik kelas gua Iya gitu. juga. Jadi saya merasa dituakan. Kemudian gua emang apa ya lebih ke memimpin mereka gitu, memimpin Jadi dalam orang yang kayak lebih setidaknya lu nggak nganggap diri lu dewasa, tapi nggak, seenggaknya lu pantas buat memimpin mereka gitu. iya. Jadi enaknya tuh sama anak-anak Basecamp gua emang gak dianggap senior, gak dianggap orang asing, tapi emang kita dianggap teman aja gitu. Jadi semuanya rata, tapi mereka Tahu batasan. tahu batasan, dan mereka tahu menyesuaikan orang Nah, yang gitu harus ya. dituakan, orang yang harus saling, seenggaknya setidaknya kita menghormati sedikit demi Ya sedikit gitu. seperti itu. Jadi emang
di Poseidon itu gak ada kasta, gak ada apa rasis gitu. Semuanya sama. Semuanya rasis. Semuanya rasis ternyata. Enggak, Ini maaf. apa ini? Semuanya emang Respect lah. welcome gitu. Welcome. Sama saya Terhadap- terutama yang kebetulan emang gua emang dari kampung sebelah gitu. Iya, iya. Dari Mungkin- kampung sebelah. Jadi ya mungkin orang-orang sebelumnya yang mungkin sebelum ada lu yang menerima lu bener-bener kayak ya mungkin ya lu bisa nyesuaiin gitu. Lu Iya. bisa kayak masuk dan ya mungkin latar belakang lu juga sama gitu sama mereka. Nah, karena emang dulu juga gua kan sendiri ya yang lebih tua gitu di antara mereka. Nah, selang beberapa bulan, beberapa tahun, gua emang ngajak kakak tingkat gua yang bernama Wisnu, yang bernama Wisnu. Wisnu, kamu Nah. di mana Wisnu? Dia tuh emang terlibat masuk ke Poseidon itu karena emang gua gitu. Iya. Jadi kan saya emang adik kakaan lah sama Wisnu. Ya. Kemudian gua ajak tuh dia ke tongkrongan kita Ya, gitu, ya. sambil main bola, sambil apalah main PS, Sekali lagi main bola. main bola, Mempersatukan kita. mempersatukan kita. Jadi lapang tonggo itu jadi saksi bisu. Iya, kebetulan di atasnya rumah Gunara itu emang ada sebuah lapangan bola gitu, lapangan bola. Besar juga. Nah, oke jadi ya mungkin apa ya mungkin lu udah main sama mereka dari SD ya mungkin sampai sekarang juga udah 10 tahun lebih dan anjing udah gak bisa diceritain lagi. Gak Udah seneng nyangka banget, ini. udah bahagia banget gitu. Gua Kan? dulu emang gak nyangka persahabatan ini emang bakal berlanjut lama. Iya ya mungkin rezeki itu nggak uang juga tapi Nah, persahabatan itu, sama iya. temen juga gitu kan. Betul keluarga sekali, juga. brother. Gua makin kesini gitu, makin menyadari gitu betapa pentingnya sebuah persahabatan, betapa emang mendukungnya, Menopang juga. menopang gitu. juga terhadap kehidupan gua, keharmonisan gua, dan cara bagaimana gua bersosialisasi dengan orang gitu. Dan gua emang nyaman gitu. Ya mungkin kayak sama kayak gak jauh beda sama pemikiran gua karena kenapa ya mungkin sahabat-sahabat gue itu ya mungkin lingkungan gue itu support system gue setuju Iya, nggak support iya. system gue gitu kan Iya. jadi kayak ya mungkin lu kalau sedih ya bisa cerita sama temen lu sahabat lu gitu ya iya. mungkin itu laki-laki tapi mereka juga saling menerima sebenarnya kayak gitu Iya. mereka juga butuh cerita yang mungkin kayak ya udah gue nyesuaiin sama sesama jenis gitu kayak gitu. Dan didukung juga emang gua sering nginep bareng Ya, itu karena memang. emang kan suka ada jadwal menginap bersama gitu. Iya, Nginep jadi- bersama di kadang dulu tuh emang sebelum ada lokasi base camp Iya. yang tepat gitu, sebelum ada lokasi base camp yang tepat, jadi kita tuh nginep di rumahnya Gunara gitu. Iya. Kadang kalau gak di rumah Gunara, di rumah Rahid. Nah rumah Rahid jadi Ya jadi emang dari situ, dari emang menginap itu muncullah chemistry Chemistry, gitu. jadi- Chemistry emang melekat gitu. Persahabatan kita sampai sekarang juga alhamdulillah. iya ya mungkin ya benar-benar berperan penting lah jadi istrinya kayak ya mungkin kayak benar-benar persahabatan kayak ya mungkin nggak benar-benar diprioritaskan lah istilahnya kayak Iya. gitu. Nah jadi gue mau tanya nih kan apa ya kayak makna dari sebuah persahabatan, makna dari sebuah kayak kekeluargaan yang mungkin dari persahabatan menjadi kekeluargaan yang benar-benar lu pegang erat-erat lah gitu kan janjinya atau dari kayak benar-benar lu pegang janji lu sendiri itu apa sih pendapat lu tentang persahabatan ini? Kalau ngebahas tentang persahabatan ya emang gak bakal ada habisnya. Iya, Jadi kayak gitu. kalau gua nganggapnya tuh anak-anak Poseidon bukan teman lagi, Iya. sahabat, bahkan keluarga. Keluarga Menurut udah gua, jadi keluarga iya. ya mungkin. Jadi kalau perihal makna ya, makna persahabatan bagi saya, persahabatan ada nomor satu, tapi keluarga tidak dinomor duakan. Iya ya mungkin jangan ditanyakan lagi itu. Iya. Jangan ditanyakan lagi keluarga itu nomor berapa. Iya. Jadi jangan ditanyakan lagi gitu. Jadi ya mungkin persahabatan juga penting gitu kan buat Iya. lu juga. Kalau dari emang kasta gitu, kasta persahabatan dengan pacaran, ya. Lu memilih mana di antara pacaran sama persahabatan? lebih atas persahabatan. Persahabatan. Karena emang pacaran tuh
gimana ya? Diawali dari persahabatan. Iya, di awal itu sama. Betul itu juga. Bisa juga kayak gitu. Nah, oke. Jadi menurut tuh persahabatan tuh kayak lu gak harus berpikir lagi itu sahabat, tapi itu keluarga lu sendiri gitu kan. Keluarga gua. Keluarga lu sendiri. Ya mungkin benar-benar ya peran penting juga, sekali lagi support system bener sebenar-benarnya. Nah, gue aja mau tanya nih, kebiasaan lu yang mungkin jadi ciri khas lu di basecamp itu apa sih? Gua dulu jujur ya, gua emang orangnya gimana ya? Suka marah-marah lah. Suka marah-marah. Suka marah-marah, mungkin banyak anak-anak basecamp yang emang suka tersinggung sama gua. Jadi gua tuh emang lebih emosional, lebih emosian. Kemudian tapi emang anak basecamp menerima gua gitu. Menerima lu, Menerima gua dengan kekurangan gua apapun itu. Makanya jadi gua sekarang saatnya nih harus timbal balik sama Poseidon, khususnya sama emang lingkungan Pasar Kolot juga. Timbal balik sama si lingkungan tersebut, karena emang saya bisa diterima gitu di lingkungan yang berbeda. Karena lingkungan baik itu yang saling menerima juga. Iya, nah gitu. Makanya gitu persahabatan sama lingkungan itu emang mempengaruhi gitu kenyamanan kita, kenyamanan lu di selama dalamnya, gitu. Selama aktivitas, selama menjalani hidup lu sendiri gitu kan. Motivasi lu kayak bener-bener ya, mungkin persahabatan juga bener-bener bisa mempengaruhi, kayak bener-bener bener-bener berpengaruh lah istilahnya kayak gitu. Nah, ya mungkin jadi kebiasaan apa sih yang paling lu kangenin sekarang, yang mungkin basecamp lu udah kayak bener-bener kita juga sedih lah istilahnya, kayak anjing lah kenapa bisa dijual gitu. Kenapa bisa kayak gini, padahal kita ya mungkin udah bener-bener 10 tahun bahkan lebih itu udah di sana. Momen yang emang paling berkesan bagi gua yaitu nginep bareng sih. Nginep bareng, kemudian emang candaan-candaannya tuh emang gak bakalan ada yang tersinggung. Meskipun emang dalam status ada yang lebih tua, ada yang lebih kecil gitu. Tapi menyesuaikan gitu. Kita bahkan gimana ya? Dan juga kelebihannya anak basecamp itu emang mau gitu diajak koordinasi, mau diajak berkolaborasi sama apa yang kita kerjakan gitu, dan program kita kerjakan gitu. Alhamdulillah. Ya, jadi kebiasaan yang paling dikangenin itu kayak nginep di tempat basecamp yang dulu. Basecamp yang dulu ya mungkin anjing kenapa harus dijual lah. Jadi ya mungkin itu memorable paling bener-bener kayak gak bisa diceritain lagi lah anjing, bener-bener kayak. Nah, tentang gunung, tentang laut, tentang alam, gue mau tanya satu kata buat lo. Tentang gunung, apa sih yang jadi ya mungkin kayak sangkut pautnya sama teman-teman Poseidon nih? Gunung. Dulu emang gua sama teman-teman tuh sering naik gunung ya. Selain emang sepak bola, tapi kita juga sering naik gunung. Lebih tepatnya sih bukan gunung, mungkin lebih bukit yang lebih. Ya mungkin proses juga dari bukit ya, mungkin dari kecil. Ya, dari kecil emang SMP kita sering main ke bukit-bukit. Kemudian jelajah alam juga, curug atau air terjun dan lain-lain gitu. Jadi ya mungkin kayak gunung yang lu udah daki sama teman-teman kayak next level gitu ya. Mungkin dari kecil ya mungkin cuman bukit, kayak gimana, kayak gunung-gunung biasa lah. Nah, mungkin laut juga ya, mungkin kata Roni tadi bener-bener kayak ya laut ya, kalau kita liburan ya ke laut, ke gunung ya, mungkin seenggaknya ngobrol di rumah secara kekeluargaan lah kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong laut ya, jadi sebetulnya liburan pertama kita waktu kecil tuh emang ke laut. Itu pertama kali lu kali sama anak-anak basecamp ke laut. Itu liburan diajak sama orang tuanya Gunara. Terima kasih orang tuanya Gunara, Pak Andi Bu Cucu. Sangat berperan penting mereka berdua. Terima kasih juga sama jasa-jasa beliau yang
mungkin emang gak akan apa ya, gak akan bisa dibalas gitu. Orang tua kedua kita Orang kedua, ketika orang kita di luar. tua kedua kita ya. Nah, jadi kesimpulannya sebenarnya orang luar juga gak ada salahnya gitu kan buat kayak bener-bener masuk ke lingkungan yang mungkin asing gitu kan dari kita sendiri. Nah, jadi ya mungkin ini sesi kedua dari Abdul Ghani yang mungkin penjelasannya kayak orang luar masuk ke ya mungkin lingkungan yang mungkin gak mungkin deh kayaknya. Iya. Gak mungkin Sebetulnya gue namain ya. Sebetulnya emang dari dulu ya, karena emang gue udah lama di base camp, di base camp Poseidon khususnya. Karena emang gue lama, jadi sebetulnya emang banyak orang yang keluar masuk Poseidon itu. Keluar masuk, kemudian emang mungkin emang gak nyaman ya, gak nyaman, jadi emang udah aja gitu, gak ada gak ada sampai tanggung sekarang. jawabnya sebenarnya. Nah, sampai Gak ada tanggung sekarang. jawab. Jadi kayak buat lu yang kayak bener-bener kayak ya udahlah cuman main doang atau kayak gimana, lu gak ada tanggung jawabnya sebenarnya. Kayak kita tuh udah bener-bener nerima lu kayak bener-bener ada harapan sebenarnya kayak gitu. Nah jadi kayak gitu sesi kedua dari Abdul Ghani, jadi lebih Terima penjelasannya kasih jadi banyak. kayak bener-bener ya mungkin hal yang nggak mungkin gitu bagi sebagian orang gitu kan, kayak dari lingkungan luar masuk ke lingkungan yang mungkin asing buat dia sendiri, tapi dia berani inisiatif besar. Maaf gua tipe terus ya mungkin ini. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah dengar podcast kita, yang mungkin udah lihat juga. Terima kasih buat kalian udah denger sampai akhir. 100% lah buat kalian. Ya mungkin ada podcast yang akan datang. Ya mungkin ini baru podcast pertama. Jadi buat kalian coming soon, oke? Jadi ucapan bye bye. Oke, terima kasih banyak. Anjing.